Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun teman-teman berada dan kapan teman-teman nonton konten aku ini. Hari ini 31 Maret, akhir bulan Maret tahun 2026. Aku mau bikin video. Di belakang aku sudah berjejer 3 koper, sigaban putih, kemudian sigaban coklat, dan si kecil abu-abu mana nih? Si kecil abu-abu. Ini yang terbaru yang kita beli dan kemarin uji coba saya bawa ke Madiun semalam. Aku nggak tahu nantinya yang akan berangkat kemana, berangkat yang mana aja. Tapi dari Sidoarjo kita akan bawa ketiganya ini. Saya akan isi beberapa barang yang sudah disiapkan anak saya untuk baju-bajunya. Saya juga sudah tambahin beberapa barang yang sudah saya belikan baru, seperti kaos kaki. Kita nggak bawakan yang lama tapi yang baru. Kemudian aneka vitamin dan obat-obatan, dan mungkin 1-2 jaket. Kita nggak bisa bawa barang banyak seperti saat mungkin ada teman-teman yang baru follow aku karena aku juga pindah akun. Kalau dulu Jahiku pakai akun suamiku, sekarang aku ganti pakai akun aku yang baru. Aku info anak-anakku sekolah S1 di Taiwan keduanya. Bukan untuk pamer ya, tapi saya ingin memotivasi teman-teman bahwa sekolah sekarang ini untuk ke luar negeri banyak jalur beasiswa. Asalkan teman-teman mau mencari informasi sebanyak mungkin dan mau mempersiapkan mental dan kemampuan akademis anaknya, saya yakin jalan akan terbuka. Jadi saat ini anakku yang pertama akan lanjut S2 ke Jerman, dan setelah 1 tahun masa persiapan dari mulai pendaftaran ke UNIF, kemudian dokumen-dokumen yang diperlukan, akhirnya bulan depan ini dia akan berangkat. Prosesnya panjang dan saya bilang tidak mudah, karena untuk S2 ini kita tidak dibantu agen sama sekali. Jadi mandiri, semua pengurusan dan persiapan kami lakukan oleh kami, dalam artian keluarga, papa, mama, anak, bahkan adiknya pun ikut support untuk segala persiapannya. Dan hari ini aku sudah izin ke pimpinan aku di tempat aku kerja bahwa mulai hari ini sampai anakku berangkat aku nggak ke kantor, karena aku akan persiapan akhir, kemudian aku akan ke Jakarta ke tempat anakku, dan aku sama suamiku akan menunggu sampai dia berangkat ke Bandara Jakarta. Kemudian kami akan pulang bawa barang-barang dari kos-kosannya untuk dibawa balik ke Sidoarjo. Seperti itu. Aku juga perasaanku campur aduk, karena biar gimana ini perjalanan yang panjang, karena prosesnya terpengaruh oleh kondisi perang saat ini, sehingga penerbangan yang biasanya hanya 15 mungkin sampai 18 jam dari Indonesia ke Jerman terpaksa harus pindah-pindah pesawat dan transit di beberapa negara, sehingga anak saya harus melalui perjalanan panjang 3 hari. Nanti kita akan update bagaimana perjalanannya. Saat ini aku akan mulai packing dulu. Oke? Nah, ini adalah baju-baju yang sudah dipilih anakku, sama mungkin jaket yang memang ada di rumah Sidoarjo, yang kemarin waktu dia pulang sudah dia persiapkan. Akan saya masukkan ke tas koper coklat, karena waktu kemarin kita ke Semarang kita uji coba pakai koper yang putih. Dia bilang buka tutupnya agak susah dibanding yang koper coklat. Jadi kemungkinan dia akan bawa koper coklat. Koper coklat ini juga yang menyertai dia ke
Taiwan selama studi S1-nya. Saya nggak tahu apakah jadi jadi pakai koper coklat atau koper putih. Yang penting kita bawa koper putih, sementara saya isi baju saya sama papahnya untuk kami tinggal di Jakarta mungkin selama sepekan. Dan ini aneka vitamin, nanti aku akan fotokan apa aja. Ini kaos kaki saya bawakan 1 lusin, kemarin saya beli lagi 6, nanti biar dia pilih mana yang ini. Terus ini payung lipat, souvenir dari nikahannya ponakanku. Kami kesulitan membawa barang banyak, karena apa? Jadi kalau waktu ke Taiwan kita naik Singapore Airlines, untuk student itu dapat jatah bagasi 40 kilo. Kalau ini karena kita tidak dapatkan tiket seperti yang kita inginkan akibat perang, jadi dari Surabaya saya naik mobil ke Jakarta, jadi anak saya nanti berangkat dari Bandara Jakarta ke Kuala Lumpur, itu naik Malaysia Airlines, hanya dapat jatah bagasi 20 kilo. Baru nanti dari Kuala Lumpur transit lagi ke mana itu, Hong Kong, akan ada tambahan bagasi 10 kilo. Makanya saya bilang sebagian kayak jaket atau mungkin sepatu atau apapun saya suruh tambah belanja di Hong Kong, karena dia transit semalam di Hong Kong. Nah, ini kemarin waktu dia pulang, dia ikut belanja. Ini lantainya sudah bersih ya, tadi masih Mbak aku suruh sapu pel dulu sebelum aku gelar belanja. Ini adalah obat batuk, kemudian ini obat flu, saya berikan 3 strip, kemudian ini obat panas 2 strip, dan ini multivitamin Centrum. Ini kemarin kita beli di Malaysia, harusnya beli 2 botol, tapi yang 1 botol sudah dia bawa ke Jakarta. Kemudian ini juga termometer untuk kondisi darurat bisa ukur. Ini ada Hansaplast yang berbagai ukuran. Kemudian ini trombogel, kemudian counterpin, kemudian bioplacenton, terus panadol ternyata 3. Terus ini Kodermana, ini aku nggak tahu karena ini fungsinya untuk apa, dia yang tahu. Kalau ini obat sariawan, biasanya dia stres. Nah, ini Enervonse, kemarin kan beli 2 botol, yang 1 botol sudah dia bawa ke Jakarta. Ini si Mbak saya suruh ke apotek untuk tambahin 1 botol, dan betadine cukup yang kecil. Kenapa bawa sebanyak ini? Ya, saya nggak berharap anak saya sakit ya, tapi dia akan ke sebuah tempat yang mana kondisi cuacanya jauh berbeda, kondisi lingkungannya juga baru, belum punya banyak teman. Jadi kalaupun ada hal-hal yang mungkin menyebabkan dia sakit karena perbedaan cuaca dan lain-lain, kita sudah siapkan obatnya dulu sampai nanti akhirnya dia bisa adaptasi dengan cuaca yang baru maupun dengan obat-obatan yang ada di sana. Maaf kalau suaranya nggak jelas karena tetangga lagi proses renovasi rumah. Jadi ada tukang yang mondar-mandir, anjing saya juga teriak-teriak. Semoga semua penjelasan saya bisa masuk. Oke, kopernya udah aku kosongin. Ini aku cek dulu apakah barang-barangnya papahnya ada yang masuk, karena ini kemarin ini tas yang aku belikan untuk anakku, nggak tahu dia mau pakai apa enggak. Kapan hari dia ulang tahun, aku belikan tas pinggang ini. Kalaupun dia nggak mau pakai, nanti aku bawa pulang lagi. Kemudian ini apa ya? Ini ada laundry bag, kemudian masker. Nanti maskernya masuk di kabin aja, sama tas untuk shopping bag. Ini nanti mungkin dia bisa pakai waktu belanja di Hong Kong.
atau di Malaysia, tapi kalau Malaysia dia hanya transit 3 jam, jadi mungkin nggak bisa belanja apa-apa. Aku masukkan cepat aja. Ini jaket winter. Jaket winter ini jaket lamanya dia waktu beli di Taiwan. Kita nggak belikan, kemarin kan aku ada survei di Uniqlo dan lain-lain, tapi puji Tuhan anakku bilang teman-teman kantornya mau kasih dia kenang-kenangan berupa jaket. Jadi kita nggak belikan yang baru, kita lihat teman-temannya ada yang ngasih seperti apa. Kalaupun mungkin masih kurang, lebih baik beli di Jerman karena tidak makan jatah bagasi. Ini juga jaket waktu dia di Taiwan dulu. Nah, ini juga jaket waktu di Taiwan dulu. Kemudian ini lagi. Jadi ada empat jaket yang kita bawakan saat ini. Itu semuanya jaket lama dia waktu beli di Taiwan. Aku pikir masih oke lah, karena dia berangkat kan sudah habis masa winternya, mau mendekatin summer. Kebutuhan baju dingin mungkin belum diperlukan saat ini. Kalaupun masih agak dingin ya enggak beda-beda jauh dengan cuaca di Taiwan saat dia di sana. Nanti baru kebutuhan winter akan beli di sana. Oke. Ini 4 jaket aja udah penuh. Ini masukin begini aja dulu karena nanti di Jakarta kan kita akan packing ulang lagi ya. Jadi aku masukkan begini. Terus kaos kaki 1 2 3 4. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ini satu lusin tapi yang ukuran tipis. Aku belum dapatkan yang ukuran tebal, kata dia mau beli online. Kalaupun nggak dapet nanti juga akan beli di sana. Tuh. Ini sih. Aku masukkan di sini saja. Oke. Ntar aku mau ini payung, aku masukkan di sini. Kemungkinan payung nanti akan masuk ke koper kabin. Terus ini obat-obatan, sebentar aku mau ambil kantong yang agak bagusan. Oke. Aku masih menyimpan video saat anakku perempuan berangkat ke Taiwan. Karena memang kemarin itu seperti aku bilang, aku nih video banyak, tapi karena kesibukan Pak Bos jadinya nggak sempet edit dan lain-lain, apalagi ditayangkan. Akhirnya aku disarankan anak-anak untuk pindah ke akunku sendiri. Nanti aku akan edit, aku tayangkan juga supaya mungkin teman-teman yang anaknya berencana sekolah keluar, bagaimana persiapannya, bagaimana cara packingnya, itu bisa membantu. Dan juga buat dokumentasi kami pribadi, mungkin suatu saat kami sudah tua, kami bisa mengenang kembali masa-masa saat perjuangan kami menyekolahkan anak-anak, dan itu pun bisa menjadi kenangan buat anak-anak kami, kembali diceritakan ke cucu-cucu kami. Seperti itu. Akan berbeda ya persiapan anak laki dan anak perempuan. Kalau anak laki jauh lebih simpel. Karena apa? Mereka tidak membutuhkan banyak kebutuhan
make up. Tapi kalau anak perempuan, aduh, sebulan itu setiap hari pasti ada ting-tong paket dari Shopee atau dari mana, belanja online untuk kebutuhan make upnya. Kemudian juga kebutuhan makanan, dia itu ngemil dan banyak camilan atau makanan instan yang dia bawa dari Indo. Nah, ini sudah selesai. Ini laundry bag, kemudian masker, ini tas pinggang. Sementara aku masukkan sini, nanti kita akan packing pulang waktu di Jakarta. Nanti juga akan ada keperluan mandi yang urgent di saat minggu-minggu pertama dia di sana. Bahkan untuk di bandara dia harus cuci muka, gosok gigi karena kan hari perjalanan ya. Nanti kita masukkan ke koper kabin. Aku nggak tahu koper kabin yang dibawa yang abu-abu ini atau yang hijau punya aku kecil itu, karena yang ini tuh tidak bisa di extend, jadinya terbatas. Tapi kalau yang punya aku hijau itu lebih kuat karena bukan koper kabin tapi koper untuk bagasi, jadi lebih kuat dan bisa di extend seperti itu. Ini juga akan kami bawakan. Ini tas ini benar-benar kuat. Ini sudah melalui perjalanan ke berbagai negara dan melalui banyak petualangan seperti itu. Jujur teman-teman, aku ini kalau packing gini nih sambil menahan air mata. Ya, kalau aku egois, aku maunya anak-anakku itu selalu dekat aku. Sekolah maupun kerja nggak jauh dari aku. Ya aku nggak boleh egois. Aku mau anak-anakku bisa lebih maju, bisa menikmati pengalaman sekolah di luar negeri, kerja di luar negeri, nggak seperti papa mamanya karena keterbatasan kondisi finansial saat kami masih kecil dulu. Karena kami bersaudara banyak, jadi harus berbagi dengan orang tua kami, sehingga kami tidak bisa sekolah dan bekerja sampai di mancanegara. Oke. Sorry kalau aku mewek ya teman-teman. Tapi mungkin kalau ada di antara teman-teman ibu-ibu yang menonton tayangan ini pastinya juga paham lah. Ini berbeda dengan bapak-bapak yang segala sesuatu dinilai dengan logika. Tapi kalau seorang perempuan pastinya perasaan akan memainkan peran yang besar. Bagaimana kita melepas anak ke sebuah tempat yang bahkan kami sendiri belum pernah datangin, kami belum pernah tahu bagaimana kondisi lingkungannya, cuacanya. Ya puji Tuhan, sampai di titik ini kami selalu dalam penyertaan Tuhan. Bahkan kami tidak pernah mengantar anak-anak kami. Mereka berangkat sendiri dari S1, S2. Tapi sampai saat ini Tuhan menyatakan kuasanya, kasihnya kepada kami dan anak-anak kami. Oke, hari ini beres packingnya. Nanti packing yang kebutuhan kami selama di Jakarta nggak akan kami videokan. Kita akan lanjut nanti perjalanan ke Jakarta dan hari-hari yang kami lalui selama di Jakarta sampai anak kami berangkat ke bandara. Oke, sampai di sini dulu video kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton tayangan kami. Sampai jumpa.